Ya, terima kasih Pak Edi atas pembukaannya. Bapak Ibu, selamat datang di acara forum grup diskusi ini yang PPIA selenggarakan dalam rangka ingin sebagai strategi untuk menyiapkan kita siap di tahun ajaran 2020-2021 besok. Karena komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik antara lembaga, sekolah, dan orang tua akan sangat menentukan pembelajaran kita yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau opener dulu. Silakan Bu Diana. Ya, ini adalah gambar SMPTQ, sekolahnya anak Bapak dan Ibu. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sebagai opener. Nanti Bapak Ibu boleh tuliskan di chat room. Apakah yang Bapak atau Ibu pikirkan pertama kali ketika nanti diumumkan bahwa oke, besok kondisi sudah normal, Ananda besok akan masuk sekolah kembali. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu rasakan, atau perasaan Bapak Ibu itu apa ketika mendengar pengumuman itu, atau ketika hari pertama Anda masuk ke sekolah? Saya pengen tahu. Silahkan tulis di chat room-nya. Nanti saya bacakan, sekaligus kita saling kenalan ya, sebagai opener dari acara forum grup diskusi kita. Silahkan. Kira-kira ketika diumumkan pertama kali bahwa Ananda akan masuk sekolah lagi, kondisi sudah normal, apa yang Bapak Ibu pikirkan atau apa perasaan Bapak Ibu ketika mendengar itu, atau ketika pertama kali Ananda masuk ke sekolah di hari pertama? Pengen tahu kita. Di 2 FGD yang lalu, FGD SD, rata-rata beragam nih, tapi walaupun sebagian besar hampir sama. Nah, sekarang pengen tahu nih yang di SMPTQ. Kira-kira apa yang dipikirkan atau apa perasaan Bapak Ibu? Silakan ditunggu di chat room-nya. Ya, silakan Pak Bu. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah adakah yang menulis di chat room? Kira-kira apa perasaannya? Oh, alhamdulillah sudah ada yang pertama. Dari Hani. Alhamdulillah siswa bisa belajar kembali. Oh, bismillah, kata Abu Rifki. Sebenarnya sangat khawatir ya, karena melihat situasi bahkan di luar negeri pun ketat lockdown-nya. Setelah dinyatakan normal, ternyata masih ada serangan gelombang kedua dari wabah corona ini. Iya, betul. Iya, wajar ya, Pak. Kita khawatir. Ya. Oke, menurut Abdurrahman Sidik, orang tua dari Abdurrahman Sidik, alhamdulillah Ananda bisa ke sekolah karena kondisi ini normal tetap punya protokol kesehatan. Kalau menurut orang tua dari Fayat, alhamdulillah saya senang karena Anda bisa sekolah dengan catatan kondisi benar-benar normal, bukan keburu-buru. Oh, bismillah. Orang tua Ibu, bismillah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi atau 2 lagi? Iya. Iya, ternyata semua hampir sama ya. Semua orang tua dari 2 FGD ini ketiga FGD sama semua. Bismillah, orang tua anak-anak pasti senang, anak-anak kangen dengan sekolah, tapi khawatir pasti masih ada. Oh, masih ada. Ada yang terlewat ya? Oh, senang sekali, tapi waspada. Oke, ada satu yang kelewat, maaf. Ya, ada rasa senang, tapi juga khawatir dengan kondisi seperti ini. Betul banget. Ya, jadi ternyata kita semua hampir serupa ya pikirannya. Ya. Seluruh orang tua di Bismillah senang ketemu ustadz-ustadz kesayangannya, tapi tetap khawatir. Tapi ibunya, orang tuanya Afra bilang tetap yakin. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah.
Oke, itu yang Bapak Ibu, terima kasih openernya. Kita sudah mulai merasa, "Oh siap," katanya Umu Ahsan, "siap kalau kembali ke sekolah." Bismillah, oke. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Bu Diana berikutnya. Iya Bapak Ibu, opener tadi menunjukkan bagaimana beragamnya perasaan kita. Dari rasa khawatir, ada rasa senang, ada rasa yakin, tapi bener nggak gitu. Ada yang ragu-ragu juga. Bahkan kalau di FGD yang 2 kemarin bilang kalau sekolah bilang masuk, saya di sekolah di homeschooling aja lah gitu. Ada yang pilih begitu. Nah, kita coba mau bahas dulu sebelum kita bahas keseluruhannya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kondisi seperti ini terjadi? Dan kita semua tahu virus COVID-19. Virus COVID-19 yang tadinya berupa wabah sekarang sudah menjadi pandemi. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Sebelum menjadi pandemi, tentu saja wabah ini sudah melewati fase virus ini sudah melewati fase wabah dan fase epidemi. Sepertinya seperti halnya pernah terjadi pada flu babi di tahun 2009 sampai 2010. Ini lumayan lama juga ya, 2009-2010. Itu menjadi pandemi. Kita lihat tahapannya. Awalnya virus COVID wabah. Wabah karena ada peningkatan jumlah kasus penyakit secara signifikan di suatu wilayah pada periode dan waktu tertentu. Jadi saat itu di Wuhan, Tiongkok, di awal Januari 2020 terjadi kasus virus COVID-19 yang meningkat tajam. Dan ini ditetapkan sebagai wabah. Dan kita semua sudah mendengar itu. Bahkan sudah waspada dan ada khawatir. Walaupun kita saya di Januari itu masih ke Singapura ya, karena mau persiapan studi banding beberapa sekolah dan anak-anak muridnya gitu. Nah, kemudian dari wabah, ia berubah menjadi epidemi. Karena ternyata penyebaran virusnya mencapai wilayah geografis yang lebih luas. Tidak hanya di Wuhan, di luar Wuhan, bahkan di seluruh wilayah Tiongkok. Udah menjadi epidemi dia. Dan terakhir, virus COVID-19 menjadi pandemi, di mana penyebaran epidemi sampai ke negara-negara lain melalui penularan lokasi dan menimbulkan wabah di negara itu. Tidak hanya Italia, Iran, Korea Selatan, sekarang sudah hampir seluruh dunia. Nah, kalau kita membandingkan antara COVID-19 dengan flu babi, maka kita akan lihat flu babi itu di Juni 2009 ada 74 negara terinfeksi dan dia ditetapkan sebagai pandemi. Kalau COVID-19 sampai saat ini lebih dari 114 negara, lebih dari itu sekarang. Demikian wabah virus COVID-19 yang mempengaruhi yang ada di dunia. Silakan Bu Diana, bisa seterusnya. Ya, saya ambil dari The Fourth Mega Shift Consumer Behavior in COVID-19 bahwa kalau kita mau lihat pengaruh COVID-19 terhadap dunia, ada 4 hal secara umum. Virus yang sudah menyebabkan pandemi di dunia itu yang pertama membuat stay home lifestyle. Di mana gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing karena adanya social distancing. Semua orang konsentrasi aktivitasnya di rumah semua. Kemudian megashift yang kedua adalah bottom of pyramid, di mana piramida Maslow sekarang berubah. Yang tadinya kebutuhan utama dari puncak aktualisasi diri dan self-esteem,
Maka menjadi ke dasar piramid, yaitu makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Aktualisasi diri dan self-esteem ditinggalkan, semua kembali ke bawah semua. Kemudian yang ketiga adalah go virtual. Adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Mereka beralih menggunakan media virtual atau digital. Bahkan sekarang kalau bisa uang juga nggak cash pun nggak tunai. Dan yang keempat, timbulnya empathic society. Banyaknya korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Kita bisa rasakan itu ya. Bagaimana masyarakat peduli bahkan terhadap yang kena COVID-19 pun seluruh tetangganya ikut membantu, menjaga, memastikan dirinya dan keluarganya bisa survive. Ya, selanjutnya Bu Diana. Nah, tetapi corona, COVID-19 tidak hanya mempengaruhi itu saja. Corona kills everything. Di sini ada 40, bahkan harusnya lebih mungkin ya. Ada 40 list of product, business, and habits killed by COVID-19. Ada 40 daftar yang dibunuh oleh corona, oleh COVID-19. Kalau kita bisa lihat ada jabat tangan, handshake, consumer confidence, ada funeral, ada travel agent, ada game center, ada makeup artist, ada reception, ada barbershop, ada mall. Mungkin dari 40 list ini, setengahnya biasa kita lakukan, dan kemudian tidak kita lakukan lagi. Jadi sedemikian tingginya pengaruh COVID-19 di dunia. Mempengaruhi gaya hidup dan pola hidup. Subhanallah. Walaupun Bapak Ibu, yang ekstrim pun ada. Saya kebetulan sebagai Ketua JSIT Banten, ada keliling ke beberapa sekolah Islam terpadu di Banten. Dan ada beberapa sekolah di pelosok Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang gitu ya, di Lebak gitu. Mereka bilang begini, di wilayah kami Bu, masyarakat tuh lebih berpikir COVID itu sebenarnya ada nggak sih gitu. Jangan-jangan COVID itu hanya buatan aja, rekayasa. Itu rumah sakit pengen cari uang tuh, gitu katanya. Atau yang ekstrimnya lain lagi, ada ekstrem lain lagi. Yang bilang begini, kita mau minta bantuan sama Allah biar ditolong COVID dari wabah COVID, dari epidemi COVID. Tapi kita nggak ke masjid, tapi kita menjauhi masjid. Kita mau mencari rizki Allah, tapi kita diam di rumah. Kita harus sudah mulai keluar. Rizki Allah nggak akan kita dapat kalau kita diam di rumah. Ada yang ekstrem itu juga. Tapi COVID itu ada. Virus COVID itu ada. Ada teori konspirasi atau tidak, itu bukan ranah kita ya. Tapi konsentrasi utama kita adalah virus COVID itu ada. Dan secara resmi, pemerintah, Menteri Pendidikan, sudah memutuskan, kemarin sudah keluar secara resmi SK bersama dari beberapa menteri, yang memutuskan bahwa tahun ajaran 2020-2021 dimulai di bulan Juli. Dan semuanya masih belajar di rumah kecuali yang ada di zona hijau. Yang di zona hijau saja tidak langsung semuanya masuk, tapi bertahap juga. Itu udah resmi itu. Dan Bapak Ibu, di bulan Mei, di akhir-akhir Mei, sebenarnya PPI Baitul Mal juga sudah memutuskan bahwa tahun ajaran Juli besok kami tidak akan
belajar secara online, secara kopdar, kalau sarana prasarana, guru, orang tua, dan murid sudah siap. Kalau salah satu dari 4 ini tidak siap, kita nggak akan kopdar, kita akan online. Walaupun pemerintah mengatakan misalnya Juli sudah online, tapi alhamdulillah pemerintah juga sama ternyata keputusannya. Karena kami yakin sekali bahwa, dan kami juga tidak mau ambil resiko. Kami ingin memastikan bahwa guru sarana sudah siap, guru sudah punya protokoler hidup sehat yang kuat, yang bisa membawa dan mengarahkan anak-anak untuk membentuk karakter pola hidup sehat. Orang tua juga sudah siap nganterin anaknya, sudah siap ngejemputnya. Kalau ngejemputnya masih sama ojek, ya sama aja namanya penularan COVID juga itu namanya. Anak-anaknya juga sudah siap. Maka sebenarnya di Juli Agustus kami sudah memutuskan bahwa kita akan online. Nanti di bulan September kalau sudah siap, maka akan bergantian murid masuk. Mungkin sebulan murid akan masuk 4 kali, 3 kali. Tapi kalau seperti ini, sampai saat ini, virus COVID itu yang positif masih setiap hari pertambahannya masih 1000. Awal-awal 100, 200, naik ke 500, 700. Seminggu ini udah 1000. 2 hari yang lalu 1100, yang sekarang di bawah 1100. Ya, semoga itu menandakan mundur ya, menandakan berkurangnya ya. 39 ribuan ya yang kena, 15.000 sih yang sehat. Jadi sebenarnya COVID-19 itu mungkin bisa dengan tubuh kita bisa. Tapi bagi orang-orang yang berpenyakit, yang punya penyakit tambahan, COVID-19 itu punya tempat untuk berkembang dan menghancurkan dan bekerja mematikan. Jadi PPIA Baitul Mal tidak akan memutuskan sesuatu yang resikonya tinggi dan kami tahu bahwa ada yang belum siap. Oke, selanjutnya Bu Diana. Nah, kalau kita mau lihat pengaruh corona itu tidak hanya pada dunia, pada pendidikan pun pengaruhnya luar biasa. Kegiatan belajar mengajar yang digeser menjadi virtual selama pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai macam masalah. Ketimpangan akses internet menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif. Tanggal 17 Maret tiba-tiba seluruh sekolah dinyatakan belajar dari rumah. Dan itu tidak ada yang menyiapkannya. Dan kebanyakan guru, mungkin hampir seluruhnya ya, waktu dia di SD-nya, di SMP-nya, di SMA-nya, tidak pernah mengalami belajar PJJ. Jadi nggak punya experience. Dan harus memberikan experience kepada anak. Itu pasti menimbulkan masalah. Efektivitas kegiatan belajar mengajar dari 246 pengaduan ke KPAI, dikatakan 77% itu mengadu bahwa beban tugasnya berat. 37% itu bilang waktu pengerjaan tugas sedikit. Minimnya keterampilan guru dalam pendidikan jarak jauh. Ya seperti yang saya katakan tadi, kita semua hampir tidak punya pengalaman. Waktu di usia sekolah kita dulu, kita belajar PJJ. Proses belajar jadi tidak menarik, media digital yang digunakan guru terbatas, 81% menggunakan WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram. 53% guru tanpa hanya mengajar untuk mengejar ketuntasan capaian kurikulum saja. Kemudian akses internet. Kalau kita bicara akses internet,
36% penduduk 36% penduduk itu bukan pengguna internet. 42% siswa tidak punya kuota internet yang memadai. Kalau kita bicara teknologi, 15% siswa tidak memiliki laptop, komputer, atau HP, dan 8% guru yang mengerti teknologi pembelajaran online. Serta orang tua terbebani biaya SPP. Jadi, corona ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendidikan. Menimbulkan banyak sekali permasalahan. Selanjutnya, Bu Diana. Ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, juga bikin kebijakan khusus. Ya. Bagi siswa selama bencana pandemi coronavirus disease ini. Kebijakan itu kurang lebih tentang ujian nasional, di mana ujian nasional dan uji kompetensi keahlian dibatalkan. UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pembelajaran semua dilakukan dari rumah. Ujian sekolah itu bisa hanya berupa portofolio nilai rapot dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. PPDB juga berpengaruh besar. Jadi Bapak Ibu, pengalaman kita 3 bulan kemarin, dari Maret sampai Juni, memberikan pengalaman bahwa ternyata pembelajaran jarak jauh itu memang tidak maksimal. Tapi kita pahami sama-sama, dan saya memberikan apresiasi yang tinggi sekali pada orang tua murid karena pengertian yang luar biasa kepada guru, kepada sekolah, kepada lembaga. Karena kita semua juga sedang belajar. Dan orang tua juga adalah yang paling kena permasalahan, kena dampak yang besar. Tetapi ketika kita sudah memutuskan bahwa di bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 atau sampai Desember ya, berharapnya nggak lama lah ya, kalau bisa Januari sudah hilanglah COVID dari muka bumi, kita semua sudah bisa masuk gitu ya. Atau minimal sudah ketemu vaksinnya, atau kita sudah tahu bagaimana cara menghindarinya gitu. Nah, kita sangat kita tidak ingin dari Juli sampai Desember atau sampai Juni anak-anak belajar tanpa perencanaan. Karena banyak yang harus kita bangun di anak-anak itu. Attitude mereka, skill mereka, knowledge mereka, ASK mereka harus dibangun. 6 bulan adalah waktu. 3 bulan aja waktu. Kita nggak bisa menganggap PJJ Juli besok hanyalah pembelajaran yang darurat. Sehingga boleh seadanya. Sayang, kasihan banget anak-anak kita kalau begitu. Ada 18 sikap yang harus dibangun. Ada karakteristik yang mau dibentuk. Apalagi kalau SMPTQ, ada keterampilan menghafal Quran, keterampilan membaca Quran dengan baik dan memahami Quran yang harus dibangun di anak-anak. Dan itu bukan sesuatu yang mudah itu. Ketika kita memutuskan pembelajaran online secara resmi, ya insya Allah Baitul Mal resmi 98%, 2% itu takdir Allah itu. Karena tentu saja yang megang kuasa kan Allah ya, dan itu yang paling besar sebenarnya. Tapi kita sudah merencanakan bahwa Juli besok kita online, maka kita harus memastikan bahwa keputusan kita belajar online itu tidak merugikan anak-anak kita. Mereka yang akan menggantikan kita, mereka yang akan jadi pewaris diri kita. Maka FGD ini dibuat, salah satunya adalah kita ingin memberikan kesempatan
kita ingin mencari solusi sama-sama, memberikan kesempatan pada orang tua untuk memberikan sharingnya. Silakan Bu Diana selanjutnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau minta berbagi dari Bapak Ibu. Mungkin ada bisa lewat chat room atau ada yang mau langsung bicara. Kira-kira tantangan apa sih yang kita alami selama pembelajaran di online dari Maret sampai Juni ini? Apa yang kita alami 3 bulan kemarin harus jadi pembelajaran buat kita. Kurang lebih kalau mau kita detail, mau kita kecilkan sedikit adalah dari segi pembelajaran, materinya, metodenya, dari segi deep impact ke siswa, pengaruhnya ke siswa, hasilnya ke siswa, efeknya ke siswa, dari segi fasilitas dan internet, dari segi biaya, dari segi orang tua. Nah, saya mau minta sharing lah dari orang tua. Apakah ada yang mau sharing? Boleh silakan unmute mic-nya atau lewat chat room boleh berbagi. Kira-kira tantangan apa selama pembelajaran online di rumah ini? Ada pertanyaan ya? Kalau dari Baitul Mal, apa pembelajaran selama jarak jauh ini? Oh. Yeah. Oke, nanti kita bahas ya. Selama ini 3 bulan ini ya pembelajaran jarak jauh ya seperti yang Bapak Ibu rasakan ya. Oke, ada yang mau bicara? Silakan mau bagi sharing. Apakah ada Bapak Ibu yang berkenan untuk sharing pengalamannya tentang pembelajaran jarak jauh ini yang sudah kita alami dari 17 Maret sampai Juni ini? Silakan Bapak Ibu SMPTQ, ada yang berkenan? Ya, silakan Pak Bu. Adakah? Ayo. Atau boleh di chat room-nya. Permasalahan sudah ada nih. Terima kasih, Bu Irma. HP hanya 1, anak 3. Ya, pembagian waktunya harus diperhatikan sekali. Itu yang paling utama. Betul banget. Karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, online, mau tidak mau sangat tergantung dengan gadget ya. HP, laptop, dan segala dan teman-temannya itu. Benar, Bu. Terima kasih banyak, Bu Irma. Oh, ada lagi. Oh, masukkan ada koordinasi antar unit hingga waktu tidak bentrok. Oke. Dari Abu Rifki. Kalau untuk pembelajaran agama, alhamdulillah Rifki nggak ada kendala. Tapi kendalanya pembelajaran umum. Butuh pembelajaran langsung, butuh interaksi. Iya, betul banget. Terima kasih, Pak. Itu tantangannya. Oke, mengatur mood anak-anak dari Aminur Royanata. Ibu ya, karena belajar sendiri dan tidak ada teman. Orang tua dari Fani, ya. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu atau yang mau sharing mungkin satu orang? Tantangan selama Maret Juni ini? Adakah? Ada lagi yang mau menuliskan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi diskusi nih. Ya, semoga nanti. Oh, tadi nggak bisa unmute suara ya? Halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silahkan Pak. Halo. Ya, halo Pak. Silahkan. Ya.
mau sharing sedikit. Silakan, Bu. Pak. Silakan. Ya. Untuk tahfiz Quran, jadi kendala untuk jarak jauh pembelajaran ini sulitnya di saat setoran, Bu. Jadi kurang maksimal untuk hasil setoran, itu satu. Terus kedua, untuk mapel seperti MTK sama IPA, nah ini kan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi setiap orang tua mungkin kurang begitu menguasai banyak mengenai pelajaran ini. Nah, ini mungkin hanya saran aja, mungkin bisa dalam seminggu ini ada semacam pertemuan. Jadi karena tahfiz Quran ini kan muridnya kan tidak banyak, jadi mungkin digilir hari Minggu, mungkin Senin, mungkin anak siapa. Jadi kita prioritasin yang untuk mapal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ini Pak, maaf, orang tua siapa ya, Pak? Bapak siapa ya? Dari orang tua Fauzan. Oh, dari orang tua Fauzan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sepakat banget. SMPTQ dengan pola yang masuk dari jam 6 sampai jam 5 sore itu pasti akan mempengaruhi banyak hal. Pasti mempengaruhi banyak hal. Ya, tadi sudah kami catat. Insya Allah dicatat ya, Pak Edi dan teman-teman. Ya, kemudian ini ada pembelajaran siswa mengalami kesulitan ketika ada materi yang sulit dipahami dan mengatur disiplin anak-anak. Ya, dari orang tuanya Hani, 8B. Ya, kata orang tuanya Abdurrahman Sidik sudah terwakili, alhamdulillah. Bu Irma lagi saat imtihan lebih bisa terpantau untuk hafalannya, tapi setelah imtihan, benar-benar kepercayaan pada anak yang saya pegang. Saat ditanya jawab sudah, ya mau nggak mau harus percaya gitu ya. Ya, oh sering putus ya. Oke, dari siswa tidak mendapatkan penjelasan pelajaran, kebanyakan guru hanya memberikan tugas. Kami catat sebagai not nih Pak. Usulan mungkin besok untuk setoran hafalan masuk bergilir. Nah, apalagi yang bekerja. Ya, apalagi yang bekerja. Selama pendampingan belajar di rumah tidak optimal, betul banget. Walau kadang-kadang kita kerja di rumah, tapi tetap ada pekerjaan yang dikerjakan segera. Oh, nggak ada layarnya hitam, nggak ada suaranya. Layarnya emang hitam, tapi suara ada. Ada, Bu, suaranya. Ada ya. Silakan Bu Diana, boleh share screen lagi, Bu Diana. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah udah sharing kepada kita semua tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, sekarang saya mau membagi kelompok-kelompok Bapak Ibu. Di sini ada 34 ya. Mau dibagi 3 ya Pak Edi ya? Iya Bu, tiga kelompok. Kita di tiap kelompok akan diskusi kelompok. Nah, kelompok yang pertama akan bicara tentang apa sih tantangan pembelajaran dan apa impact-nya, deep impact-nya, hasilnya untuk siswa kita, efeknya buat murid-murid, dan solusinya apa. Kelompok kedua akan bicara tentang fasilitas dan internet. Kelompok ketiga akan bicara tentang biaya dan orang tua. Bapak Ibu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Di tiap kelompoknya akan ada mentor dari guru. Tugas Bapak Ibu pertama, tentukan ketua kelompok yang akan memimpin jalannya diskusi. Kemudian notulen nanti akan dilakukan oleh mentor insya Allah untuk mencatat hasil diskusi kelompok. Nah, kemudian hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan di kelas besar ini. Ya, jadi insya Allah nanti tiap mentornya akan mendapatkan slide, sudah punya slide, sudah pegang slide, akan menjadi notulen mencatat. Ada. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah kembali dengan selamat semua di grup utama setelah kita berpisah beberapa menit. Ya, 15 menit, 20 menit kita dipisah oleh breakout room. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa kembali
di grup utama dengan selamat. Tidak ada yang kurang ya, insya Allah ya. Semoga Bapak Ibu bisa menikmati diskusi dengan para mentor tadi di grup kecil. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Presentasi tiap kelompok. Ada 3 grup nih yang akan presentasi. Silahkan. Grup 1 mempresentasikan yang dibicarakan. Ya, sebenarnya sih presentasinya temanya pembelajaran dan deep impact-nya buat anak, tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting ada hal yang kita dapatkan plus solusinya. Silakan. Kayaknya Bu ada yang mau di share screen nggak Bu Erma? Saya tadi nyatetnya di ini Bu, di notes karena saya pakai HP ya, jadi agak sulit untuk ini tadi. Untuk ini, tapi ada notulen tadi. Ya, silakan siapa dari grup 1 yang akan mempresentasikan, silakan. Ya, tadi ada Bunda Reka, ada Ayah Fauzan, ada Pak Afrifan, dan ada Bu Elvi tadi. Siapa kira-kira yang akan presentasi? Tapi yang presentasi mohon yang masukan dari Pak Bu yang lainnya tadi ikut di bawah sekalian ya Pak Bu. Ya, siapa dari kelompok 1 yang presentasi, silakan. Duh, belum ada yang nyaut ya. Saya jadi merasa bersalah ini bagaimana. Ternyata waktu 20 apa 25 menit tadi Bu Maya? 25. Oh, terasa singkat banget ya Bu Maya ya? 25 Iya. tapi sama masuk ke jalan ke kelompok kecilnya itu lama kali. Oh gitu ya. Ya Pak Bu. Ya, dari kelompok 1 ada yang mau presentasi? Kasihan kalau Ada saya tak? lagi, makanya kasihan kan ya. Oh tuh. Nah, ada nih, alhamdulillah. Silakan Pak. Iya, saya mungkin mau merepresentasikan teman-teman. Saya juga atau tadi nggak mencatat juga untuk yang teman-teman yang sebelumnya. Cuma tadi ada yang dari masukan saya 3 hal tadi yang dari kelompok 1 karena berkenaan dengan proses pembelajaran ya topiknya Ibu ya. Yeah. Tadi masukan saya yang pertama tadi mengenai tadi kan sempat Ibu Maya menyampaikan bahwa masih ada guru yang fokus kepada penuntasan kurikulum. Nah, kita jadi yang pertama yang harus diingatkan, apalagi juga tadi di kelompok 1 ada juga yang juga masih mengkhawatirkan dengan materi-materi yang sulit di matematika dan IPA, bahwa kalau bisa yang seperti itu harus ada formatnya dalam bentuk meeting lah gitu ya, karena kalau dengan menggunakan LMS yang bersifat asinkronus tidak langsung tektoknya itu sulit anak-anak akan lebih paham. Makanya kan langsung nanya ini gimana jawabnya. Makanya kalau nanti dikasih tugas nanya ke orang tuanya tidak tahu gitu kan. Kalau langsung video call kan langsung ataupun dalam bentuk Zoom. Nah, cuma kekhawatiran itu ada, tapi saya lebih tadi mengarah pada bahwa mengingatkan dilakukanlah perumusan ulang dari materi ataupun kurikulum, bahwa kita tidak berfokus kepada penuntasan kurikulum. Ini sudah ditekankan oleh Mas Menteri melalui kebijakan Kemendikbud, mengatakan bahwa tidak diarahkan kepada penuntasan kurikulum, tetapi lebih kepada pemunculan life skill anak gitu ya. Jadi usulan saya tadi lakukanlah perumusan ulang di kurikulum-kurikulum yang disampaikan, termasuk juga di situ mungkin Al-Quran ya, hafal-hafal di SMPTQ ini dengan formulasi yang ada, sehingga anak-anak yang sudah dalam kondisi tidak nyaman dengan PJJ ini
ditambah lagi dibebani dengan materi yang tidak dilakukan reduksi atau pengurangan gitu ya. Jadi itu tolong diadakan perumusan ulang. Jadi kita nanti bisa memilih, oh ini materi-materi yang esensi. Nanti mungkin materi-materi yang kita bisa yang tidak tercapai di masa pandemi ini, insya Allah mungkin di semester 2 nanti ya bisa terkejar. Tapi kembali tidak juga kita fokus kepada penuntasan kurikulum. Gitu. Jadi tolong itu yang pertama untuk melakukan perumusan ulang materi yang esensi saja. Kemudian yang kedua tadi adalah apa ya? Lupa sih. Oh ini tentang metode kali ya untuk penyampaian materinya adalah dengan mengkombinasikan gitu. Mungkin kalau karena gadgetnya gadgetnya itu kayak saya 5 anak di Baitul Mal ya. Iya. Ya. Ada di kelas 9, tahun depan 9, 7, 5, 1 dan TKA. Masya Allah. Satu juga yang paling tua pun sudah lulus dari Baitul Mal juga kemarin. Nah, kondisinya ya gadgetnya berkurang dan kebetulan karena saya sebetulnya kerja di luar kota. Jadi ketika saya sudah di kota akan pusing tuh bundanya pakai bisa kebayang. Iya. Jadi memang harus betul-betul dilakukan analisa kepada ya waktunya, kemudian ketika melakukan pembelajaran ya mungkin berbicaranya bukan hanya di SMPTQ, berbicaranya mungkin juga di SD yang ya. Akan dilihat itu. Tapi kemarin juga cukup bagus juga saya lihat kalau TK itu kebanyakan sore anak-anak saya yang kecil itu bervideo call melalui WA itu sore-sore tidak bentrok dengan abangnya. Mungkin dibuatlah shift-shift seperti itu. Jadi tidak bentrok sehingga gadgetnya bisa bergantian digunakannya. Iya, iya. Kemudian yang ketiga tadi untuk lebih kepada kompetensi guru. Mohon maaf tadi saya agak sedikit kaget, tadi saya sampaikan juga di grup. Platform yang digunakan dalam PAT itu adalah bentuknya soalnya di share PDF, kemudian mengerjakannya dengan Excel, kemudian dikirim gitu kan. Saya agak kaget juga kenapa formatnya seperti ini. Karena kita sudah punya banyak model CBT yang kita bisa gunakan. Kita punya Moodle, kita mungkin ada EduBox, kita mungkin juga ada paling simpel yang sangat umum itu adalah Google Form yang ketika mengerjakan juga anak-anak nggak repot gitu ya, harus mengirim lagi langsung pada situ real time diberikan. Dan walau alam ya saya ini mungkin memang ada hal-hal yang mungkin dipertimbangkan oleh Baitul Mal. Cuma kalau misalnya, cuma saya khawatirkan adalah apakah ini ada sebabnya karena kemampuan apakah ada permasalahannya adalah kemampuan guru dalam menggunakan Google Classroom Google Form-nya itu yang tidak dimiliki. Nah, kalau itu yang terjadi, mungkin masukan saya memang harus segera dilakukan langkah yang besar supaya peningkatan kompetensi guru dalam membuat soal-soal yang atau menggunakan CBT itu juga harus ditingkatkan, sehingga itu juga akan mempermudah anak. Kalau kita harus caranya download dulu, kemudian isi dulu di Excel, kemudian dikirim lagi, itu cukup ya tidak praktis ya, cukup repot. Nah, kalau kita sudah mempunyai platform-platform yang bisa kita gunakan, ya istilahnya ada hal itu, kenapa kita tidak gunakan? Kalau ternyata permasalahannya adalah kemampuan guru, karena kebetulan juga kalau untuk Google Form memang ada beberapa kekurangan. Misalnya kalau yang bahasa Arab itu sulit untuk dimasukkan, rumus-rumus dalam matematik sulit dirumuskan, tapi masih bisa sebetulnya diakali dengan menggunakan picture atau insert picture gitu ya. Yeah. Ya itu banyaklah kendala-kendala, tapi insya Allah kalau itu kita telusuri, saya juga adalah kalau kita
pahami di guru-guru kan ada yang mungkin secara kemampuan teknologinya bagus, ada mungkin yang masih berkembang. Itu bisa saling membantu gitu. Kalaupun misalnya guru ini ada masalah, ini bisa di-cover oleh guru yang lain. Jadi jangan nanti kita menggunakan platform yang agak menyulitkan anak dan tidak praktis. Kemudian juga tadi ada usulan dari teman di grup FGD kelompok satunya tadi tentang setoran bergilir ya. Ya, yang bagus untuk yang tadi kemampuannya juga masuk termasuk di dalam kompetensi anak kan materi kita juga materi selain tadi ada materi kurikulum dan nasional kita ada Qurannya dan itu pun mungkin perlu diformulasikan ulang dengan kondisi seperti ini ya gimana kemampuan anak yang juga tadi target-target apakah mungkin harus direformulasi lagi, disusun lagi gitu ya. Dan juga bagaimana cara setorannya apakah melalui WA, di video call atau mungkin datang langsung dengan diatur shift-nya, tapi memang kalau saya memang kalau datang langsung masih belum dibolehkan ya dengan kondisi masih zona merah berdasarkan hasil dari SKB 4 Menteri yang kemarin sempat disosialisasikan. Tapi minimal adalah penyesuaian ataupun metode yang lebih pas lagi dirumuskan oleh SMPTQ. Mungkin itu yang sempat tadi saya ramu dari teman-teman diskusi yang ada di grup 1. Mohon maaf kalau misalnya ada yang belum terlewat, mungkin masih bisa ditambahkan untuk teman-teman yang ada. Atau mungkin Bu Erma yang tadi mencatat ada dari teman-teman yang disampaikan. Yang ada di kepala saya lebih banyak yang tadi saya usulkan saja. Oke. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Aprifan ya. Terima kasih banyak. Insyaallah masukannya jadi jadi pasukan buat kami. Kami insyaallah sejak bulan Maret itu sudah mulai melatih guru-guru sebenarnya. Jadi kalaupun tapi masukan Bapak Ibu, keputusan yang kami ambil sebenarnya berdasarkan ada banyak hal, tapi masukan dari Bapak Ibu ini penting banget buat kami hingga nanti ke depan kami bisa menyusun strategi itu jauh lebih pas lagi. Terima kasih Pak. Kelompok 1 cukup ya? Apa ada yang mau menambahkan? Cukup ya kelompok 1 ya, kurang lebih ya? Oke, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Oh iya. Oke, nanti saya jawab sekalian terakhir ya. Bagaimana perangkatnya. Oke. Silakan sekarang kelompok kedua. Kelompok kedua silakan. Siapa kelompok 2? Pak Uji ya? Iya, Umi Hani. Oke, Umi Hanik. Alhamdulillah Umi Hanik. Ketemu Umi lagi Hani, kita. Bu. Hani. Oh, Bu Susanti, oke. Iya Bu, sebetulnya saya nggak mau nih orang tua yang lain nggak ini. Harusnya orang tua lain gitu. Ya, Pak Uji bisa di ini screenshot nggak? Share ya. Ya. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, untuk kelompok 2 kita kan tentang sarana dan internet ya. Iya, betul. Ya, ada beberapa kendala yang pertama itu orang tua di rumah ada 7 anak ya, kemudian mereka kan melaksanakan online semua Bu. Jadi kendala ya dengan hanya punya 1 laptop, kemudian ujiannya bersama-sama. Ya, kesulitannya. Kemudian yang kedua kendalanya di internet Bu yang tidak stabil ya. Yang ketiga mood anak lebih nyaman di sekolah. Ini rata-rata hampir semua memang kita saya pun sendiri mengalami ya. Iya. Anak-anak lebih mendengar apa kata guru biasanya dibandingkan dengan orang tua. Padahal Ibu guru juga ya? Iya, lebih deh. Biasanya. Keempat, kendala di aplikasi pembelajaran Bu ya. Jadi kadang-kadang kemampuan orang tua kan berbeda-beda tadi seperti yang disampaikan oleh tadi di kelompok 1 ya, abinya Khalil ya. Sama kemudian yang kelima itu pada saat jom ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang sudah memahami suatu materi, kemudian ada anak yang belum memahami materi, kemudian anak yang
yang memahami materi itu udah nggak usah tanya, aku udah paham. Jadi yang belum paham jadi tidak jadi enak tanya gitu ya. Kemudian yang terakhir ada pemberian tugas ya. Jadi ada orang tua murid yang menyarankan hendaknya di pemberian tugas agar anak-anak itu di rumah juga mengerjakan ini dikerjakan halaman sekian atau lewat aplikasi ya nanti diserahkan ke guru, dibandingkan mereka harus belajar mandiri gitu agar mereka lebih bertanggung jawab. Ya, ini Bu solusinya yang pertama tadi ketika kami diskusi adanya koordinasi ya terkait dengan pembelajaran ya antar unit ya, tadi seperti yang Pak Abinya Khalil tadi anaknya 5 gitu, kalau jamnya sama kan repot juga gitu. Hendaknya ada koordinasi antar unit, kira-kira SD kelas ini jam SMP nanti gitu, menggunakan aplikasi yang memudahkan bagi anak. Kedua untuk yang sinyal ya memang ini mencari operator yang sinyalnya bagus ya memang. Ya ini ya solusinya. Nah untuk yang ketiga ini kalau saya lihat kayaknya kalau untuk SMPTQ ini pertemuan dengan wali kelas kurang ya Bu. Jadi anak-anak itu ya kalau saya di SD itu saya lihat orang wali kelas dengan murid itu sepekan sekali atau ya menyapa anak-anak ya memberikan motivasi. Ini kayaknya perlu Bu untuk anak-anak di SMPTQ juga. Jadi mereka mungkin bisa curhat antar teman dengan didampingi oleh wali kelas gitu untuk memotivasi anak-anak yang tadi mudinya mungkin kurang bagus gitu, yang mudinya mungkin sedang bete karena di rumah terus gitu. Bosan juga ya Bu. Iya. Kemudian terkait dengan kemampuan tadi orang tua murid, kalau bisa sih adanya pelatihan yang terkait dengan aplikasi Bu untuk orang tua murid ya. Jadi orang tua juga bisa gitu mengajarkan kepada anak-anak gitu ketika anak-anak ada kendala tentang aplikasi gitu. Iya. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Santi. Subhanallah. Ya, ada masalahnya, kemudian ada solusinya juga. Insya Allah ini kami catat. Insya Allah jadi masukan buat lembaga. Terima kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Siapa kelompok 3? Pak Halimi sama Bu Emil kah? Kelompok 3 silakan. Baik, tadi untuk Bunda, saya lupa tadi. Bunda siapa tadi ketuanya? Silakan untuk menyampaikan tadi Bunda. Bunda dari Muna ya? Iya, ibunya Muna. Bundanya Muna ya tadi. Setuju, Be. Silakan Bundanya Muna untuk menyampaikan ya wali murid atau orang tua dari Bundanya Muna, silakan menyampaikan. Apakah ada yang mau di-share? Tadi ada beberapa ini Bu, masukan sharing 3 poin tadi. Oh iya. Silakan Bundanya Muna untuk menyampaikan. Saya ya Pak ya? Oh iya. Baru sampai lupa. Maaf Pak. Iya sambil nyambi Bu, mohon maaf. Iya nggak apa-apa Bu. Iya jadi tadi kan kalau kelompok 3 tadi kan terkait biaya dan kendala orang tua gitu ya. Jadi kalau terkait biaya itu sendiri, sesungguhnya kami sebagai orang tua pun bisa dibilang insya Allah memahami dengan kondisi yang sekarang Ibu ya. Maksudnya siapa sih yang tidak terdampak dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Semua orang hampir terdampak semua gitu kan ya. Cuma kami juga berharap Bu, maksudnya berharap dengan biaya yang kami keluarkan itu bisa sebanding juga dengan apa yang anak kami dapatkan gitu ya. Mungkin terkait inovasi-inovasi dalam pembelajaran, mungkin juga adanya
pertemuan-pertemuan guru ataupun wali murid ya ke anak tadi sudah diutarakan di awal-awal baik di grup 1 ataupun di grup 2 tadi kayaknya hampir semuanya sama Bu. Jadi mood anak ini tuh memang gimana ya, guru itu ajaib gitu loh, bisa guru itu ajaib buat anak-anak gitu. Jadi memang support para guru ini ke anak didiknya itu sangat luar biasa Bu. Jadi sebisa mungkin mungkin ya itu tadi ya diperbanyak pertemuan ke anak-anaknya gitu ya. Jadi bisa mensupport mereka juga gitu. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua itu kendala dari orang tua, salah satunya yaitu tadi sudah dibahas sih sebenarnya di awal-awal ya Bu ya, terkait internetnya, sinyalnya yang kurang stabil itu juga berpengaruh. Terus gadget hanya satu gitu ya. Jadi sebenarnya juga sudah semua. Cuma tadi ada salah satu bunda juga terutama untuk ini ya Bu ya, tahfiznya itu kalau bisa itu mungkin bisa dengan model murojaah bareng atau bergiliran, pertemuan juga. Karena memang saya akui juga Bu untuk anak-anak ini karena ini tuh TK ya, tahfiz plusnya. Jadi kadangkala anak-anak ini aduh luar biasa memang Bu. Ya itu tadi guru itu sangat berpengaruh gitu ya, ke anak-anak didiknya terutama untuk tahfiznya itu sendiri Bu. Jadi kadangkala karena anak merasa di rumah boleh istirahat dengan aturan mereka gitu ya, berbeda dengan sekolah. Kalau pas sekolah itu 5:30 udah ready Bu, langsung berangkat. Tapi kalau di rumah gitu ya Bu, habis subuh mereka itu tidur lagi masuk gitu. kamar lagi. Nah, itu dia Bu masalahnya gitu. Padahal itu udah dikasih, ini nanti yo Bu Eva begini gitu kan. Ya, ntar aja nih gitu. Jadi mungkin ini ya Bu ya, inovasi-inovasi apa dalam pembelajaran itu sendiri gitu. Ya, Bunda yang lain nanti ada yang menambahin, saya tadi agak-agak lupa soalnya mohon maaf nyambi. Iya. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah 3 kelompok sudah mempresentasikan dan rata-rata sama bagaimana kita bisa menemukan pola yang tepat membuat kreasi baru agar tahfiz Quran, karena konsentrasi kita di SMP tahfiz Quran ya, agar tahfiz Quran ini tetap bisa berjalan gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau menambahkan tadi nggak? Di grup ketiga ada yang mau menambahkan nggak? Cukup kah? Yeah. Bu Maya, kalau untuk tahfiznya itu bisa ya pakai Zoom itu breakout gitu. Jadi itu pernah dilaksanakan di sertifikasi SD Bu. Jadi musrifah atau musrifnya dengan anaknya 2, nanti musrifnya masuk gitu. Jadi mereka berdua setoran, nanti setor dengan musrifahnya, kayaknya itu bisa Bu, seperti itu. Gitu. Ya. Memang seperti yang dikatakan tadi, penguasaan kita terhadap aplikasi juga harus tinggi gitu ya. Berarti anak juga harus dilatih, orang tua, guru juga harus dilatih, orang tua juga harus dilatih gitu ya. Karena kayaknya setoran lewat HP belum biasa banget gitu ya, tapi kita harus biasa, memang harus membiasakan diri gitu. Ya, terima kasih banyak. Salah tadi masukannya dicatat sama Pak Edi dan teman-teman. Tadi juga ada yang menanyakan di chat room ya. Kita selama 1 semester kemarin kan sudah dari Maret sampai Juni sudah melakukan PJJ. Tentu saja PJJ yang kita pilih adalah PJJ yang bisa dengan cepat diikuti oleh semua orang gitu. Jadi kita memang susun itu. Tapi insya Allah di bulan April, di bulan Mei, di bulan Juni kami merencanakan banyak hal sebenarnya. Kami merencanakan banyak hal, kami melakukan jadi kami berharap nanti bisa banyak aplikasi yang kami pakai, bisa mengatur berbagai strategi. Insya Allah di saat sosialisasi di bulan Juli ya,
Bapak Ibu akan mendengarkan, tapi sebelum itu nanti ada FGD kedua insya Allah. Dan kita akan lebih fokus lagi untuk bahas tentang masalah ini. Iya. Iya, ada juga tanya ya, gimana caranya memotivasi anak menghafal selama masa liburan ini? Karena merasa waktunya libur, sudah disuruh menghafal. Iya, betul banget. Ya, kadang-kadang kita memang harus bisa tarik ulur ya. Ada saatnya anak kita nggak bisa kita kerasin banget, nggak bisa kita ketatin banget gitu. Kita tarik ulur, tapi dalam rangka kita punya strategi memang nyiapin mereka. Iya Bapak Ibu, terima kasih banyak tadi masukan, solusi, sarannya, kemudian sharing tentang tantangan-tantangannya sudah kami catat. Ini semua akan jadi bahan persiapan kami untuk menyusun berbagai macam strategi yang bisa kita lakukan, karena yang seperti saya katakan, kita semua sama sekarang nih. Ya, kita semua sama persepsinya bahwa kita tidak ingin anak kita kehilangan waktu. Kalau Juli kita putuskan kita akan pembelajaran lewat online, maka dari Juli sampai Agustus kah, sampai September kah, sampai Desember kah, atau sampai Juni kah, kita harus pastikan waktu yang dilewati oleh anak-anak kita tetap menghasilkan sesuatu. Dia tetap sesuai dengan targetnya, dia keluar dengan keterampilan, dengan skill. Ya. Itu yang mau kita rencanakan dan itu yang akan kita susun strateginya. Kita berharap terutama di SMP Tahfiz Quran, di mana sekolah yang skill yang ingin dicapai ke anak itu jelas. Bahwa anak-anak itu harus punya keterampilan menghafal Quran, harus punya keterampilan memurojaah hafalannya, harus punya keterampilan membaca Quran dengan baik. Skillnya udah jelas itu kalau SMP TQ. Nah, sekarang bagaimana skill itu ditambah attitude bahwa meyakini pentingnya, meyakini manfaatnya, meyakini maknanya dari menghafal, dari skill, kemudian punya knowledge yang tinggi terhadap hal-hal yang dia jalani, maka kita berharap SMP TQ tetap akan maksimal memberikan pembelajarannya selama di pembelajaran Juli besok. Ya, secara lembaga sih lembaga LTQ, lembaga Tahfiz Quran tetap jalan ya, dan online, tapi karena memang hanya satu guru, hanya 3 orang, jadi kita bisa langsung video callan setiap hari anak-anak baca setoran. Tapi kalau muridnya ada 10, ada 12 tuh agak kesulitan tuh, tapi kita akan cari strategi, kita tidak akan menyerah, kita akan terus melakukan yang terbaik. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas solusi dan sarannya. Insya Allah akan digodok oleh kita. Kami jadi tahu bagaimana cara pandang Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kami harap juga mengerti bagaimana cara pandang kami bahwa terhadap COVID ini, terhadap pembelajaran PJJ. Ya, ketika kita semua sudah saling mengerti, ya, sudah saling memahami, maka insya Allah ke depan perjalanannya akan jauh lebih mudah ya. Oke, terakhir Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada MC lagi, kepada moderator Pak Edi, boleh dong insight-nya? Boleh insight-nya di chat room, apa yang Bapak Ibu pikirkan atau rasakan atau terhadap acara FGD ini? Boleh. Ya. Oke, ini ada dari Bu Prita ya, Uminya Khonsa. Ya, terima kasih banget. Sama-sama Bu. Kemudian kurang bisa mendisiplinkan anak. Ya, kemarin melihat Ananda membuat Word tentang materi sekolah namun dihias. Ternyata hanya iseng. Oke. Jadi mungkin sekali-sekali bisa dibuatkan project based learning ya. Ananda ditugaskan mencari materi sendiri atau berkelompok. Oke, nggak harus sering-sering. Tapi anak itu bisa menjadi selingan bagi anak ya, cara belajar mandiri ya. Oke. Ya. Kalau emaknya yang nyuruh dianggap santai aja. Ya, saya melihat Khonsa ini potensinya luar biasa. Cepat sekali ketika sudah klik,
skill menghafalnya, maka dia akan melejit gitu ya. Dan kemampuan akademiknya juga luar biasa, memang butuh kelihatannya. Butuh selingan, butuh tugas-tugas lain. Ya, ada LBK setoran online minimal 2 kali per pekan. Oke. Anak beranggapan PJJ seperti libur. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair buat SMPTQ ya. Oke, yang lain silakan insight-nya tentang acara FGD ini. Boleh sebelum saya tutup? Ya, silakan. Apakah bisa ada insight-nya dari Bapak Ibu sekalian, 1 atau 2 lagi? Tadi sudah banyak banget sih sebenarnya. Ya, semoga acara ini memberikan manfaat ya pada kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Semoga walaupun insight-nya nggak sempat tertulis, tapi di hati dan perasaannya sama. Kita senang bahwa kita punya forum untuk ketemu, untuk diskusi sama-sama. Maka Alhamdulillah acara FGD pertama ini selesai. Oke, ini ada dari orang tua Abdurrahman Sidik ya. Usulan murojaah bersama. Ya, insya Allah dicatat usulannya, insya Allah. Guru adalah mood booster buat anak-anak. Oke, Alhamdulillah. Ya, sekali lagi kita diadakan berkala ya. Kayak semua sepakat begitu ya. Ya, sekali lagi saya cukupkan FGD pertama ini karena memang targetnya adalah membuka alur komunikasi antara lembaga, unit dan orang tua, menampung sharing tentang tantangan-tantangan dan solusi-solusi serta saran-saran dari Bapak Ibu. Jadi kami bisa menangkap apa yang difikirkan oleh Bapak Ibu. Kami tidak hanya menduga-duga, tidak hanya mengira-ngira, dan insya Allah dapat. Ya, insya Allah dapat. Ya, jadi insya Allah FGD-nya lebih bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mega, Bu Nur Suci. Kalau ini dirasakan bermanfaat, saya akhiri, saya kembalikan kepada Pak Edi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.